Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya Dona Sari Kristiani, saya akan menjelaskan materi tentang sistem hukum di Indonesia. Nah, yang akan kita bahas dalam sistem hukum di Indonesia ini adalah makna dan karakteristik hukum, penggolongan hukum, tujuan hukum, fungsi hukum, sumber hukum Indonesia, dan tata hukum Indonesia. Nah, pertama-tama kita akan mempelajari tentang pengertian hukum itu sendiri. Nah, di sini sudah terdapat pengertian hukum menurut beberapa ahli. Yang pertama, Immanuel Kant. Immanuel Kant mengungkapkan bahwa hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain. Lalu, menurut Eutrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. Lalu, menurut JTC Simorangkir dan Wurjono Sostropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan hukum, yaitu dengan hukuman tertentu. Nah, yang keempat, menurut SM Amin SH, hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma, dan sanksi dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Yang terakhir, menurut Mokhtar Kusumatmadja, hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. Nah, dari pendapat para ahli tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang atau pemerintah, bersifat memaksa dan bertujuan untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Dan bagi pelanggarnya akan mendapatkan sanksi yang tegas. Lalu selanjutnya, unsur, ciri, kaidah, dan sifat hukum. Unsur hukum. Berdasarkan berbagai perumusan tentang hukum yang disusun oleh berbagai para ahli tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa hukum meliputi sejumlah unsur, yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan peraturan itu bersifat memaksa. Yang terakhir, sanksi terhadap pelanggaran peraturan adalah tegas. Nah, selanjutnya ciri hukum. Ciri hukum itu ada 3, yaitu adanya perintah atau larangan, lalu mengatur dan memaksa, dan yang terakhir, siapapun yang melanggar baik sengaja maupun tidak sengaja dapat dikenakan sanksi yang berupa hukuman. Lalu selanjutnya, kaidah hukum. Kaidah hukum merupakan peraturan-peraturan hidup dalam kemasyarakatan. Sedangkan tata kaidah hukum merupakan sistem yang hierarkis dan disederhanakan dari tingkat bawah ke atas. Jika ditinjau dari segi isinya, kaidah hukum dibagi menjadi 3, yaitu kaidah hukum yang berisi perintah, yang berarti kaidah hukum yang sudah ditetapkan mau tidak mau harus dijalankan atau ditaati, seperti ketentuan wajib pajak. Lalu kaidah hukum yang berisi larangan, berarti kaidah hukum mengatur ketentuan terhadap suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan, seperti larangan mencuri, larangan membunuh, larangan menerobos lampu merah. Selanjutnya, kaidah hukum yang berisi perkenan, berarti kaidah hukum mengatur ketentuan yang tidak mengandung perintah atau larangan, tetapi suatu pilihan boleh digunakan atau tidak. Namun jika digunakan akan mengikat secara hukum, seperti perjanjian pernikahan. Lalu
Selanjutnya, sifat hukum. Dari penjelasan mengenai kaidah hukum, terlihat bahwa hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Kemudian, sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa saja yang tidak mau menaatinya, sama seperti unsur hukum tadi. Nah, sekarang ke penggolongan hukum. Penggolongan hukum ini dapat dibagi menjadi 9, yaitu menurut sumber, bentuk, tempat, waktu berlaku, cara mempertahankan, sifat, wujud, pribadi yang diatur, dan isi masalah yang diatur. Nah, menurut sumbernya ini ada 4, yaitu hukum undang-undang, hukum adat dan hukum kebiasaan, hukum jurisprudensi, dan hukum traktat. Mengenai penjelasannya nanti akan kita bahas di slide sumber hukum Indonesia. Lalu menurut bentuknya, hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis ini juga dibagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Hukum tertulis yang dikodifikasikan ini disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak memerlukan aturan pelaksanaan. Contohnya KUHP dan KUHPER. KUHP itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan kitab KUHPER itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, yang hukum tertulis tidak dikodifikasikan ini merupakan hukum yang meskipun tertulis namun tidak disusun secara sistematis dan masih terpisah-pisah sehingga masih memerlukan aturan pelaksanaan dalam penerapannya. Contohnya undang-undang dan peraturan pemerintah. Lalu yang hukum tidak tertulis ini merupakan hukum yang hidup, diyakini dan dipatuhi di dalam masyarakat meskipun tidak dibentuk oleh prosedur formal. Nah, contohnya itu seperti hukum kebiasaan. Nah, sekarang menurut tempat berlakunya. Menurut tempat berlakunya dibagi menjadi 3, yaitu hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Yang hukum nasional ini merupakan hukum yang berlaku di dalam suatu negara tertentu. Sedangkan kalau hukum internasional ini merupakan hukum yang mengatur hubungan antara 2 negara atau lebih yang berlaku secara universal. Hukum asing ini merupakan hukum yang berlaku di wilayah negara lain. Selanjutnya, menurut waktu berlakunya dibagi menjadi 3 juga, yaitu ius constitutum, ius constituendum, dan hukum universal. Ius constitutum itu apa? Ius constitutum itu merupakan hukum yang berlaku saat ini, digunakan saat ini oleh masyarakat. Nah, contohnya itu seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Lalu ius constituendum atau hukum yang berlakunya akan datang itu merupakan hukum yang dicita-citakan, diharapkan, atau direncanakan akan berlaku pada masa yang akan mendatang. Contohnya itu seperti rancangan undang-undang. Jadi skala rancangan undang-undang itu termasuk dalam ius constituendum. Nah, hukum universal. Hukum universal merupakan hukum yang berlaku di mana-mana, dalam segala waktu, dan untuk segala bangsa di dunia. Selanjutnya, menurut cara mempertahankannya dibagi menjadi 2, yaitu hukum material dan hukum formal. Hukum material merupakan hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku secara umum tentang hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan untuk dilakukan. Contohnya hukum dagang dan hukum pidana. Lalu hukum formal merupakan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan menegakkan serta melaksanakan hukum material tadi. Contohnya KUHP. Nah, menurut sifatnya ini, hukum berarti memaksa dan hukum mengatur atau melengkapi. Lalu menurut wujudnya, hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif merupakan hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu.
Hukum subjektif merupakan hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Nah, menurut pribadi yang diaturnya dibagi menjadi 3, yaitu hukum satu golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku hanya bagi golongan tertentu. Yang kedua, hukum semua golongan, hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua golongan. Dan hukum antar golongan merupakan hukum yang mengatur antara 2 orang atau lebih masing-masing tunduk pada hukum yang berbeda. Nah, menurut isi masalahnya yang diatur, menurut isi masalah yang diaturnya, ini ada hukum privat dan hukum publik. Nah, ini sudah ada perbedaannya ya. Kalau yang hukum privat ini, hukum yang menitik beratkan pada kepentingan perseorangan, seperti antar warga negara, terus mengenai hukum waris seperti itu, mengenai warisan seperti itu, menggunakan hukum privat. Kalau hukum publik ini merupakan hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan negara yang menyangkutkan kepentingan umum atau publik. Nah, contohnya itu ya seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum acara pidana. Nanti akan dibahas di bab selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Tujuan hukum menurut Noto Hamijoyo ada 3, yaitu mendatangkan tata dan damai dalam masyarakat, lalu mewujudkan keadilan, dan menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia, yang intinya itu untuk memanusiakan manusia. Sedangkan fungsi hukum ini dibagi menjadi 3, sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial lahir batin, dan sebagai penggerak pembangunan. Nah, ini yang selanjutnya adalah sumber hukum Indonesia. Apa itu sumber hukum? Sumber hukum adalah segala hal yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa, sehingga jika ada yang melanggar aturan tersebut, orang itu akan dikenakan sanksi yang tegas dan nyata. Nah, sumber hukum dapat dikelompokkan atas sumber hukum material dan sumber hukum formal. Tadi sudah ada di atas tadi ya. Nah, sumber hukum material ini adalah keyakinan dan perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi atau materi hukum. Nah, kalau sumber hukum yang formal adalah perwujudan isi atau materi dari sumber hukum material. Sumber hukum formal ini dibagi menjadi 5, yaitu undang-undang, hukum tidak tertulis atau kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Undang-undang ini dibagi menjadi 2 arti, dalam arti material dan arti formal. Dalam arti material, undang-undang adalah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya mengikat secara umum bagi semua warga negara. Contohnya ya undang-undang dasar, perpu, peraturan daerah, seperti itu. Lalu dalam arti formal, undang-undang adalah setiap peraturan yang dikarenakan bentuknya dapat disebut undang-undang. Lanjutnya yaitu hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Nah, hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan ini merupakan perbuatan yang diulang-ulang terhadap hal yang sama dan kemudian diterima serta diakui oleh masyarakat. Dalam praktik penyelenggaraan negara ini, hukum tidak tertulis disebut konvensi. Contohnya itu seperti hukum adat potong jari di Papua. Jadi setiap ada satu anggota keluarga yang meninggal, maka jarinya akan dipotong. Tapi itu diperbolehkan karena itu merupakan sebuah kebiasaan di adat Papua. Lalu keputusan hakim atau jurisprudensi. Jurisprudensi ini merupakan keputusan hakim yang terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa di kemudian hari. Lalu untuk traktat adalah perjanjian yang dibuat oleh 2 negara atau lebih mengenai persoalan-persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan. Traktat ini dibagi menjadi 2, traktat bilateral dan traktat multilateral. Nah, kalau traktat bilateral ini dibuat oleh 2 negara, kalau yang multilateral dibuat atau dibentuk oleh lebih dari 2 negara. Doktrin
Doktrin adalah pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya. Doktrin ini sebagai sumber hukum formal banyak digunakan para hakim dalam memutuskan perkara melalui jurisprudensi. Nah, ini yang terakhir, tata hukum Indonesia. Tata hukum bermakna aturan-aturan hukum yang ditata sedemikian rupa sehingga antara satu dan lainnya saling berhubungan dan menentukan. Tata hukum berlaku di suatu negara karena disahkan oleh pemerintah negara tersebut. Tata hukum Indonesia dengan demikian adalah tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah negara Indonesia yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang ditata atau disusun sedemikian rupa. Dan aturan-aturan itu antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. Ini menurut M. Najih dan Soimin tahun 2012. Nah, sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, maka berakhirlah tata hukum kolonial dan sekaligus munculnya tata hukum Indonesia ini. Nah, meskipun Indonesia telah merdeka, tata hukum Indonesia belum sepenuhnya dapat mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Kenapa demikian? Karena berdasarkan peraturan peralihan pasal 2 UUD NRI 1945, sebelum perubahan tersebut, peraturan-peraturan yang berasal dari masa pemerintahan Hindia Belanda ini masih berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang NRI 1945 atau belum dibuatnya peraturan baru. Namun hal ini tidak berarti tata hukum Indonesia merupakan kelanjutan dari tata hukum Hindia Belanda. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari penyakit atau virus COVID-19. Semoga kita dapat melakukan aktivitas normal lagi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Selamat belajar.